jadinya dia minder di sekolah, jadinya menutup diri, tidak bersosialisasi. Kalau faktor eksternalnya di lingkungan sekolah itu sendiri dan lebih Inilah perlunya kita itu seperti tadi disampaikan oleh Kak Sekar itu, kita harus mengenal kepada siapa kita bercanda, konteksnya bagaimana. Kita tidak bisa mengetahui isi hati orang itu. Halo Sobat Wanska, kembali lagi bersama kami dari tim jurnalistik Wanska pada podcast Suara Wanska episode ke-8. Bersama saya Aditya dan rekan saya Sabrina. Nah, senang sekali rasanya di pagi yang cerah ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu kakak-kakak yang cantik dan ganteng yang ada di sebelah saya. Nah, sebelumnya kakak-kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Kenalkan, nama saya Bram. Saya adalah jaksa pada bidang intelijen di Kejaksaan Negeri Gianyar. Di samping saya ada Halo semuanya, nama saya Dewa Yusokar Fikanaswari. Saya jaksa di Kejaksaan Negeri Gianyar, khususnya di bidang intelijen. Nah Kak, masalah pembulian ini kan memang masih sangat marak khususnya di lingkungan sekolah. Faktor apa saja sih yang bisa melatar belakangi tingginya tingkat pembulian di sekolah? Faktor yang melatar belakangi timbulnya bullying di sekolah itu adanya faktor internal maupun eksternal. Internal itu dari diri sendiri, khususnya di lingkungan keluarga. Itu apakah kurangnya perhatian dari pihak orang tua, jadinya dia minder di sekolah, jadinya menutup diri, tidak bersosialisasi. Kalau faktor eksternalnya di lingkungan sekolah itu sendiri dan lebih di masyarakat luas. Jadi dengan adanya dari faktor internal yang dirinya sendiri itu minder, jadi kan dilihat berbeda dari orang lain. Itulah yang ngebuat jadinya pembulian tuh makin marak di sekolah. Oke, baik. Kira-kira kakak-kakak ini pernah dibully nggak sih? Enggak. Misalnya kalau kakak-kakak ini jadi korban bullying, apa sih yang akan kalian lakukan? Baik, biasanya kalau kita sebagai yang mengalami bullying kan pasti kita tuh butuh seorang yang kita curahkan ada apa saja sih masalah yang kita alami ini. Jadi memang perlu juga ada perannya kedekatan dengan sesama. Kita bisa melimpahkan apa keluhan-keluhan kita. Mungkin misalkan ini aku lagi dibully nih, gimana ceritanya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita tidak bisa mendapatkan solusi dari diri kita sendiri, kita bisa bertanya pada orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu sih dia. Baik. Jadi Nah Kak, apa sih yang bisa kita lakukan untuk turut serta meminimalisir pembulian di sekolah? Untuk turut serta meminimalisir pembulian itu sendiri di sekolah, lebih mencintai diri sendiri dan tidak tidak membuat kegaduhan gitu. Jadi untuk meminimalisirnya, untuk ke orang-orang yang berbeda dari kita, misalkan jangan lebih menunjukkan kalau dia tuh berbeda. Jadi ya udah terima aja apa perbedaan itu. Sedikit menambahkan juga apa sih perannya. Jadi sama seperti negara kita ini negara hukum, di sekolah juga memiliki yang namanya peraturan tata tertib. Jadi apabila tata tertib itu sudah diikuti, otomatis maka tindakan-tindakan yang dianggap merugikan itu pasti akan tercegahkan gitu. Jadi apabila tata tertib itu sudah diikuti oleh seluruh lapisan di dalam sekolah ini, sudah pasti tindakan bullying akan dapat dicegah. Oke, baik Kakak. Terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya, kan banyak nih orang-orang membuli tapi mereka nganggapnya tuh kayak bercanda gitu. Jadi kayak kita gimana sih cara membedakan mana bullying, mana bercanda? Jadi kalau kita bisa bilang kan sering ada modusnya dia dibully, terus pada saat dia marah nanti di sini yang melakukan bully kan cuma bercanda, masa gitu saja marah. Nah, inilah perlunya kita itu seperti tadi disampaikan oleh Kak Sekar itu, kita harus mengenal kepada siapa kita bercanda, konteksnya bagaimana. Kita tidak bisa mengetahui isi hati orang itu
berarti karena kita tidak mengenal. Jadi kita menganggap kita bercanda dengan dia, tapi karena mungkin dia tidak terlalu kenal sama kita, tidak dekat, jadi dia akan merasa wah ini bullying. Yang melakukan juga begitu, dia harus mengenal dulu konteksnya, dia harus tahu dulu apakah orang ini dapat menerima. Jadi perlunya ada kedekatan antar para siswa, bahkan jangan hanya para siswa, tapi kepada seluruh yang di dalam sekolah ini harus saling mengenal, harus saling mengetahui sifat masing-masing. Karena tadi sudah disampaikan oleh Kak Seka juga, kita ini berbeda-beda. Jadi kadang-kadang yang ini bisa diajak bercanda, tapi yang ini belum tentu. Jadi dia harus saling mengenal dulu dia antara satu sama lain. Otomatis pasti tindakan bullying ini dapat tercegah sebagainya. Nah, dari penyampaian dari Kakak Bram ini, mungkin Kakak bisa memberikan tips bagaimana cara mengatasi bully? Tips untuk mengatasi bully itu lebih percaya diri saja. Jangan sampai minder di lingkungan sekolah, khususnya ya di sini di SMK Negeri 1 Gianyar ini. Pokoknya apa yang ada, lebih cintai, love yourself, cintai dirimu apa adanya. Jadi jangan sampai merasa minder, kurang, insecure. Itulah basic dari rasanya munculnya takutnya dibully itu dari insecure diri pribadi. Kalau kamu sudah pede, kamu pasti nggak akan terbully, karena takut juga orang yang akan ngebully gitu. Kalau kamunya lebih secure gitu. Ada tambahan dari Kak Bram? Tadi yang disampaikan oleh Kak Seka adalah bagaimana supaya kita tidak terbully. Nah, ini juga berlaku untuk bagi siapa yang akan melakukan pembulian. Sadarilah bahwa pembulian ini dapat berdampak yang lebih parah lagi. Mungkin hanya sekedar, tapi kita tidak tahu dampak selanjutnya dari korban bullying ini akan seperti bola salju dia. Awalnya kecil akan semakin besar, karena kita kan sudah melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu berawal dari yang namanya bullying itu. Baik itu bullying secara konvensional maupun cyberbullying. Jadi ya diharapkan perlu ada kesadaran bahwa bullying ini adalah sudah termasuk dalam tindakan melanggar hukum. Itu yang penting perlu ditekankan, sehingga tidak ada lagi yang namanya bullying, baik itu pelaku maupun korban bullying. Berarti kira-kira apa alasan mereka ingin membuli, atau kayak seperti ingin membuli gitu? Baik. Biasanya mengapa orang ingin membuli itu biasanya diawali dari diri sendiri. Benar tadi disampaikan oleh Kak Seka, biasanya dimulai dari ketidakpercaya dirian. Kemudian karena adanya ketidakpercaya dirian dari diri sendiri itu, dia mencari pengakuan dengan cara merendahkan orang lain. Dia merasa lebih hebat, dia tidak mau menerima perbedaan. Disitulah dia tuh mencari yang namanya pengalih. Dia menutupi kekurangannya, tapi dia tidak sadar yang dia lakukan tuh dapat membuat orang lain pun jatuh. Itulah yang perlu, itulah yang menjadi suatu sebab dari kenapa ada terjadinya pembullying ini. Mungkin Kak Seka bisa menambahkan juga. Untuk pembuli ataupun korban bullying ini, pokoknya jangan sampai ada lagi lah. Tapi khususnya di SMK Negeri 1 Gianyar ini ada kasus bullying gitu, ada nggak? Sudah minim ya. Soalnya kita ke sekolah-sekolah selalu saja ada masalah bullying. Jadi dampak tadi sudah disinggung sama Kak Bram juga, dampak yang sangat riskan untuk korban ini jadi stres. Awalnya dari stres, terus jadinya lebih menutup diri, dan jadinya sampai ada yang bunuh diri, mencoba bunuh diri. Jangan sampai kalian menjadi korban ataupun pelaku pembulian, karena itu sudah termasuk salah satu tindak pidana. Jadi sudah ada, apalagi cyberbullying itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang ITE itu sudah diatur. Jadi kalau emang hati-hati sekali, sekarang kan zamannya media sosial ya. Jadi bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jempolmu adalah harimaumu gitu. Baik, kalau kata Kak Sekar sama Kak Bram kan cara kita mengatasi bullying tuh percaya diri dan tidak insecure. Nah, gimana sih kita meyakini diri biar benar-benar percaya diri dan tidak insecure dan tidak ada yang membuli lagi? Baik.
Jadi biasanya tips bagaimana seseorang bisa dapat percaya diri itu dia harus mengenal dirinya sendiri dulu. Setelah dia mengenal dirinya sendiri, barulah dia coba melihat apa sih kelebihanku, apa sih kelebihanku. Itulah ditonjolkan. Biasanya orang yang percaya diri atas kemampuannya itu, yang dia merasa ini bisa saya unggulkan, dia akan menjadi pede istilahnya. Dia akan percaya diri, dia akan tidak ada merasa namanya insecure, dia merasa terkecilkan. Jadi harus yang pertama itu adalah mengenal diri sendiri dulu. Dia harus melihat apa sih potensi yang ada dalam diri saya. Setelah dia menemukan itu, barulah kembangkan sehingga itu menjadi suatu keunggulan. Orang akan memandang kita melihat, oh orang ini dia pintar di sini, dia tuh jago ini. Akhirnya orang tidak akan keder, dia tidak akan berani, wah saya mau bully dia, tidak akan berani karena dilihat dia punya sesuatu yang dibanggakan. Jadi yang penting adalah mengenal diri sendiri dulu dan percaya diri, kembangkan potensi diri. Terima kasih ya tipsnya. Mungkin itu saja bincang-bincang kita kali ini bersama Kakak Bram dan Kakak Sekar. Sangat luar biasa ya mereka. Sekian podcast kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.